Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita akan melanjutkan perbedaan jumlah sifatul huruf. Tadi sudah disebutkan bahwa pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Ibnul Jazari. Beliau menyebutkan bahwa jumlah sifatul huruf itu 17 sifat. Yang kedua, pendapat yang kedua yaitu Shahibur Ri'ayah yang mempunyai kitab Ar-Ri'ayah. Beliau menetapkan bahwa sifatul huruf itu jumlahnya 44 sifat. Pendapat ketiga ada yang berpendapat bahwa sifatul huruf itu ada 14 sifat, yakni Imam Al-Barkawi. Beliau membahas dalam kitab Ad-Darul Yatim bahwa sifatul huruf itu ada 14 sifat dengan alasan Imam Al-Barkawi membuang sifat ismat, izlak, inhirop, lin, membuang 4 sifat namun menambah satu sifat yaitu sifat guna. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pendapat yang keempat yaitu pendapat As-Sakhawi. Di sini disebutkan wa kasarihi nauniyah al-Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi pendapat keempat berarti ya. Pendapat keempat yaitu pendapat Imam As-Sakhawi. Beliau menyebutkan dalam syarah kitab nauniyahnya, beliau menyebutkan bahwa sifatul huruf itu jumlahnya ada 16 sifat. Ada 16 sifat. Jadi pendapat keempat menyebutkan bahwa sifatul huruf itu ada 16 sifat. Apa alasannya Imam As-Sakhawi menyebutkan bahwa sifatul huruf itu ada 16 sifat? Imam As-Sakhawi berpendapat bahwa sifatul huruf itu ada 16 dengan beralasan beliau membuang 2 sifat yaitu ismat dan idlak. Berarti kalau kita mereferensi kepada yang 17 dikurangi 2 sifat jadi berapa? 15 sifat. Namun beliau waziyadah, beliau menambahkan 1 sifat yaitu al-hawai, al-hawaiyah, al-hawai, sifat hawaiyah. Beliau menambahkan sifat hawaiyah. Di sisi lain beliau membuang sifat ismat dan idlak, namun di sisi lain juga beliau menambah 1 sifat yaitu sifat hawaiyah. Di sini dijelaskan bahwa sifat hawai itu ail harfil hawai wa huwa al alif. Hawai itu huruf alif. Nanti kita akan jelaskan ya. Jadi pendapat yang keempat yaitu pendapat Imam As-Sakhawi berpendapat bahwa sifatul huruf itu ada berapa? Ada 16 sifat dengan alasan membuang sifat ismat, idlak, namun menambahkan sifat hawaiyah yaitu huruf alif. Itu pendapat yang keempat. Terakhir pendapat yang kelima pendapat yang kelima ialah wakal mar'asi atau wakal mur'asi. Ini ada 2 versi, ada yang mar'asi, ada yang mur'asi. Kita ambil yang mur'asi aja ya. Mur'asi atau mar'asi. Imam Mur'asi beliau menyebutkan bahwa sifatul huruf itu jumlahnya ada 17 sifat. Berarti sama ya dengan pendapat pertama. Sama dalam angka namun beda dalam isi. Imam Mur'asi alias pendapat kelima, beliau menyebutkan bahwa jumlah sifatul huruf itu ada 17 sifat. Namun 17 sifatnya Imam Mur'asi ini beda isi dengan 17 sifatnya Imam Ibnul Jazari. Apa yang membedakannya? Imam Mur'asi walaupun jumlahnya sama 17 seperti Imam Ibnul Jazari, namun Imam Mur'asi ini prosesnya membuang dan menambah. Berarti ada sifat yang dibuang oleh Imam Mur'asi. Sifat apa saja? Ada 4 sifat yang dibuang oleh Imam Mur'asi, yaitu
sifat ismat, idlaq, inhirab, dan lin. Ismat, idlaq, inhirab, lin. Kalau kita mereferensi kepada sifatul huruf yang 17, berarti 17 dikurangi 4 berapa? 13. Karena dikurangi sifat isbat, idlaq, inhirab, sama lin. Namun di sini Imam Mur'asi menambahkan 4 sifat yang lain. 4 sifat yang lain. Sifat apa yang ditambahkan oleh Imam Mur'asi? Di sini dijelaskan bahwa Imam Mur'asi menambahkan 4 sifat, yaitu sifat gunnah, khofa, tafhim, tarkik. Jadi dibuang 4 ditambah 4. Apa yang dibuang? Ismat, idlaq, inhirab, lin. Apa yang ditambah? Gunnah, khofa, tafhim, tarkik. Ini suaranya harus jelas ya. Karena saya tidak akan tampilkan nanti sifat-sifatnya. Waktu untuk mengeditnya sangat terbatas sekali, jadi tidak akan saya tampilkan. Ismat, idlaq, inhirab, lin itu yang dibuang, yang ditambah gunnah, khofa, tafhim, dan tarkik. Nah, kita ulangi berarti ya. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa sifatul huruf itu ada 17 sifat, yaitu Imam Ibnul Jazari. Pendapat kedua ada yang berpendapat bahwa jumlah sifatul huruf itu ada 44 sifat, yaitu Shahibur Ri'ayah atau yang mempunyai kitab Ar-Ri'ayah. Pendapat ketiga ada yang menyebutkan bahwa sifatul huruf itu ada 14 sifat, yaitu Imam Al-Barkawi dalam kitab Ad-Darul Yatimnya. Yang keempat ada yang berpendapat bahwa sifatul huruf itu ada 16 sifat, yaitu pendapat Imam As-Sakhawi dalam syarah kitab Nauniyahnya. Yang kelima ada yang berpendapat bahwa sifatul huruf itu 17 sifat, sama dengan pendapat yang pertama, yaitu Imam Mur'asi. Namun Imam Mur'asi walaupun jumlahnya sama namun isinya beda. Kesimpulan dari yang 5 pendapat ini, manakah yang akan kita pilih? Manakah yang istilahnya yang diterima ya? Manakah yang diterima di kalangan banyak, yang apa namanya? Yang bisa diterima di kalangan umum. Nah, di sini masuk ke kesimpulan. Mana? Kesimpulan dari 5 pendapat tersebut yang diambil ialah pendapat pertama. Pendapat pertama. Apa alasannya pendapat pertama diambil? Berarti pendapat pertama yang berapa? Yang 17 sifat. Alasannya yaitu khairul umur awsatuha. Kalau di sini disebutkan khairul umur awsatuha, karena yang terbaik itu baiknya suatu perkara itu yang pertengahan, yang ada di tengah. Jadi antara 14 sifat dan 44 sifat itu ialah 17 sifat. Dan lagi 17 sifat ini sudah mencakup yang 14 sifat dan yang 16 sifat. Ada pertanyaan, kenapa yang diambil itu pendapat pertama Imam Ibnul Jazari, sedangkan yang berpendapat 17 sifat itu kan ada 2 pendapat, ada pendapat Imam Ibnul Jazari, ada pendapat Imam Mur'asi. Nah, untuk jawabannya, karena pendapat yang kelima alias pendapat Imam Mur'asi ini tertolak. Apa tertolaknya? Tertolaknya sebab Imam Mur'asi memasukkan sifat aridiyah. Kan sifat di sini yang dibahas itu sifat lazimah. Yang dibahas sifat lazimah, sifat asliyah, tapi Imam Mur'asi malah memasukkan sifat aridiyah. Mana sifat aridiyah? Tafhim dan tarkik. Tafhim dan tarkik ini adalah termasuk sifat aridiyah.
Kenapa disebut sifat aridiyah? Sebab tafkhim dan tarkik itu adalah sifat efek dari sifat asliyah, atau bisa disebut juga sifat yang baru, bisa disebut juga sifat yang gak konsisten ya, yang gak konsisten dalam huruf. Satu huruf kadang bisa tafkhim, kadang juga bisa tarkik. Seperti halnya huruf lam. Lam itu bisa tafkhim, bisa tarkik. Lam bisa tafkhim, lam bisa tarkik. Lam yang tafkhim seperti lafaz Allah, sebelumnya harkat fathah atau dhammah, Allah, Abdullah, maka lam di sana tafkhim. Sedangkan kalau lafaz Allah setelah harkat kasroh maka jadi tarkik, billah, bismillah. Nah, makanya itu tafkhim dan tarkik ini termasuk sifat aridiyah. Dikarenakan Imam Mura'asi memasukkan sifat aridiyah, sedangkan makomnya atau tempatnya di sini sedang membahas sifat asliyah, maka pendapat Imam Mura'asi di sini tidak diterima, sebab tidak mu'tadol makom yang dibahas sifat asliyah, sedangkan Imam Mura'asi memasukkan sifat aridiyah. Walaupun nanti di depan tafkhim dan tarkik itu juga termasuk sifatul huruf, namun sifatnya yaitu sifat aridiyah. Nah, jadi dikarenakan yang dipilih yang nomor 1 yaitu pendapat Imam Ibnu Jazari, maka yang akan kita bahas pun yaitu pendapat Imam Ibnu Jazari yang menyebutkan bahwa sifatul huruf itu jumlahnya ada 17 sifat. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sifatul huruf, tentunya setiap sesuatu itu harus ada faedahnya. Bahkan kita harus mengetahui apa sih faedahnya. Termasuk di sini juga sifatul huruf. Apa faedah sifatul huruf itu? Untuk apa kegunaan sifatul huruf itu? Maka kita akan bahas dalam sesi yang berbeda. Sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.